Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kali ini kami akan memenuhi tugas UAS Psikologi Kognitif yang berjudul About Insecure. Semoga teman-teman semua bisa mengambil hikmah dari video ini. Di sini saya akan menjelaskan apa sih insecure itu. Insecure dalam bahasa Indonesia berarti tidak aman atau seseorang yang mempunyai rasa tidak aman. Nah, insecure adalah kondisi yang tidak boleh diabaikan begitu saja. Jika berlarut-larut diabaikan, maka akan menimbulkan dampak yang sangat buruk. Nah, insecure adalah sebuah kondisi mental yang menyebabkan seseorang merasa tidak aman, dan hal ini bisa berlaku pada banyak hal. Kondisi ini menyebabkan seseorang merasa cemas dan takut secara berlebihan, sehingga cenderung melakukan sesuatu dengan penuh kehati-hatian. Insecure atau insecurity artinya adalah tindakan dari adanya emosi apabila kita menilai diri kita menjadi seseorang yang inferior dari orang lain. Jika rasa tidak aman atau insecure sendiri bisa terjadi pada semua orang di saat dia sedang merasa kekurangan, malu, mempunyai rasa bersalah, bahkan sampai tidak mampu akan melakukan sesuatu. Ketika perasaan tidak aman ini muncul, maka dia yang akan mengendalikan diri kamu. Nah, maka hal ini yang akan memicu perasaan semakin kita merasa tidak percaya diri. Penyebab insecure itu ada banyak sekali. Nah, salah satunya, insecure bisa muncul karena adanya ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap diri sendiri, tetapi tidak terwujud. Insecure juga bisa timbul akibat cara pandang yang salah, terus pengalaman buruk, sehingga memiliki kepribadian melankolis atau mempunyai sifat yang perfeksionis. Rasa insecure juga bisa muncul dikarenakan yaitu ketika seseorang pernah mengalami kegagalan, yang selanjutnya itu pernah dinilai kurang atau tidak baik oleh orang lain di saat mereka sedang bersosialisasi. Insecure itu kurang pede dalam berpenampilan. Mungkin Apa kamu pernah mengalami insecure? pernah Pengalaman apa yang membuatmu merasa insecure? tentang fisik, karena dulu waktu SD sering diejek karena punya bibir hitam, karena dikiranya tuh suka merokok. Terus sampai SMP juga kena bulian, cacian makian dari orang-orang yang membuat saya itu insecure, dan itu tuh membuat saya tidak pede. Apakah insecure masih membekas pada diri kamu? Kadang-kadang Perkenalkan, saya Bazlin Nafilatul Ula dengan NIM 43040200135. Di sini saya akan menjelaskan tentang problem solving. Sebelum lebih lanjut, mari kita pahami apa itu problem. Jadi, problem bisa dikatakan dengan keadaan yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Sedangkan solving berasal dari kata solve yang artinya memecahkan. Jadi, pengertian dari problem solving itu sendiri yaitu penyelesaian atau pemecahan masalah dari proses berpikir serta sebuah mindset yang membawa seorang untuk berpikir positif dan mencari jalan keluar dari suatu permasalahan. Ada 7 lingkaran problem solving menurut Sandberg, diantaranya yaitu yang pertama, mengidentifikasi masalah, yang kedua, definisi, yang ketiga, strategi, yang keempat, mencari tahu tentang informasi-informasi dari problem solving, yang kelima, ada mengalokasikan orang-orang yang berkaitan dengan problem solving, kemudian yang keenam, ada memantau problem solving, yang ketujuh, mengevaluasi hasil. Pendekatan-pendekatan dalam problem solving dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada algoritma. Algoritma merupakan
metode yang dapat menghasilkan solusi cepat atau lambat. Metode ini sangat sederhana, namun kurang efektif untuk digunakan dalam pemecahan masalah sehari-hari. Kemudian yang kedua ada heuristik. Heuristik adalah ketentuan umum yang biasanya benar, berfokus pada strategi bagaimana menemukan solusi dari sebuah permasalahan, sehingga heuristik ini banyak digunakan untuk penyelesaian masalah sehari-hari. Kemudian yang ketiga yaitu analogi approach. Analogi approach ini merupakan pendekatan di mana seseorang mencari sebuah permasalahan yang mirip untuk menemukan sebuah solusi. Pendekatan ini biasanya berkaitan dengan proses belajar. Perkenalkan, nama saya Jiva Virus Kisani, NIM 4304002000058. Kali ini saya akan mencoba memilah problematika yang dialami oleh subjek, yaitu ada insecure. Dari cerita subjek sendiri, insecure yang dia alami bersumber dari opini-opini orang sekitar subjek. Sekarang banyak sekali orang-orang yang berpikir secara idealis dengan beranggapan bahwa sosok yang sempurna adalah sosok yang mayoritas dalam kehidupannya. Seperti sempurna itu harus begini, sempurna itu harus begitu. Padahal seperti yang kita lihat di dalam kehidupan, seorang yang memiliki bibir hitam bukanlah seorang yang tidak pasti seorang yang merokok, dan juga seorang yang memiliki bibir cerah belum tentu dia bukanlah perokok. Jadi menurut saya hal tersebut ada karena berdasarkan opini dari masyarakat sekarang. Sebenarnya diri kita sendiri akan merasa selalu kekurangan apabila kita selalu mengikuti sebuah patokan sempurna yang ada dalam masyarakat. Menurut saya, insecurity akan selalu ada dalam diri kita sendiri, but we have to control it. Kita dapat mengontrol hal tersebut, yaitu dengan cara memilah apa objek yang harus kita merasa insecure dalam hal tersebut. Misalnya nih, kita insecure terhadap teman kita yang sudah dan selalu memiliki nilai baik. Kita insecure dan hal tersebut bisa menjadikan kita sebagai tolak ukur untuk menjadi diri pribadi yang lebih baik. Oke, kali ini saya akan memberikan beberapa tips untuk mengurangi rasa insecure. Yang pertama adalah bersahabatlah dengan diri sendiri, yaitu dengan cara self-love. Dengan cara self-love, kamu akan merasakan bahwa dirimu sendiri itu sudah mengalami banyak hal yang sulit dan kamu harus mencoba untuk menerima diri kamu. Yang kedua adalah jauhi orang-orang toksik yang ada di sekitar kamu, termasuk teman, lingkungan kamu. Apabila seorang lingkungan atau seorang yang berada di sekitarmu itu tidak sportif untuk kamu, tidak membantu kamu menjadi lebih baik, bahkan membuat kamu merasa minder ataupun overthink, maka jauhi mereka. Just cut them off. Yang ketiga, habiskan waktumu dengan orang-orang yang suportif atau mendukung kamu. Dengan orang-orang dengan lingkungan yang positif dan lingkungan suportif untuk diri kamu akan membuat kamu semakin berkembang dalam lingkungan tersebut, sehingga kamu akan merasa menerima diri kamu di situ dan merasa dihargai oleh versi diri kamu. Yang keempat, jangan menjadi seorang yang self-centered. Orang yang memiliki self-centered biasanya orang yang tidak peduli pandangan orang lain atau sudut pandang orang lain. Yang kelima, jangan terlalu bergantung kepada orang lain. Hargai diri kamu sendiri, beri self-reward pada diri kamu sendiri, karena tidak semua orang yang ada di samping kamu, yang sekarang ada bersama kamu itu akan selalu mengabulkan atau seperti ekspektasi yang ada dalam diri kamu. Bisa saja hal tersebut bisa membuat kamu merasa down, bahkan insecure lagi. Satu kalimat terakhir dari kaum kami, tidak apa-apa untuk menjadi tidak sempurna, tidak apa-apa untuk berbeda dengan yang lain, karena Allah menciptakan seorang manusia itu saling membantu dan saling melengkapi. Tugasmu bukanlah memenuhi ekspektasi orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.